Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menuju Nova Lamar akan menjelaskan sedikit tentang jaringan WAN. Apa itu jaringan WAN? WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network, di mana Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak jangkauan atau radiasi yang cukup luas dari antar kota, antar antar provinsi, antar negara, dan juga antar benua. Dan juga kecepatan dari jaringan WAN ini juga bermacam. Ada yang dari yang rendah sampai yang tinggi, dari 2 Mbps sampai dengan 625 Mbps atau bahkan bisa lebih. Nah, WAN sendiri memiliki beberapa standarisasi di mana sudah ada standarisasi-standarisasi dari organisasi tentang jaringan-jaringan. Kemudian fungsi dari WAN sendiri yaitu merupakan eh, penghubung jaringan-jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan atau terpisah antar kota, provinsi bahkan sampai benua. Kemudian dari definisinya, teknologi WAN itu ada 5 di sini. Yang pertama menghubungkan jaringan lokal atau jaringan LAN dengan jaringan LAN yang lain baik antar kota, antar provinsi bahkan sampai benua. Kemudian mengoperasikan jaringan area dengan batas geografi yang sangat luas. Jadi bisa mencakup sangat besar sekali radius dari WAN ini. Kemudian ada memungkinkan akses melalui interference serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah. Jadi tadi kecepatannya ada 2 Mbps gitu. Tapi kalau di bawah kecepatan 64 Kbps itu biasanya menggunakan serial versi 254 2,54 kalau nggak salah gitu. Dan juga WAN ini biasanya menggunakan koneksi serial dan juga kabel serial gitu, karena melalui router ke router. Kemudian ada lagi yang nomor 4 yaitu memberikan koneksi full time atau part time. Jadi bisa digunakan terus menerus tanpa diputus dan juga bisa diputus sesuai dengan waktu tertentu. Nah, itu fungsi dari WAN. Kemudian menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang sangat luas. Jadi menghubungkan antara perangkat yang ada di daerah A dengan perangkat yang ada di daerah B gitu. Jadi fungsinya itu dari WAN. Kemudian ada lagi topologi WAN. Jadi topologi WAN ini ada beberapa seperti peer to peer atau P2P. Nah, P2P ini jaringan di mana menghubungkan dari komputer satu dengan komputer yang satunya secara langsung begitu. Jadi proses pengiriman data itu tidak melalui perantara apapun tapi langsung ke peer to peer. Manfaat dari peer to peer ini dia memiliki dua dua kegunaan. Yang pertama jadi server bisa, kemudian jadi klien juga bisa gitu. Dan juga biaya pembuatan jaringan ini sangat mudah sekali karena hanya membutuhkan kabel saja. Kemudian ada topologi ring. Seperti namanya, bentuk dari jaringan ini menyerupai dengan ring, di mana di dalam perangkat PC tersebut itu ada repeaternya. Jadi dari komputer satu ke komputer yang satunya, dari komputer yang satunya ini di repeater ke komputer satunya lagi. Jadi gitu, komputer A ke komputer B, dari B ke C. Tuh. Kemudian ada lagi yang star. Nah, kenapa dinamakan star? Karena sama seperti bentuknya yang menyerupai bintang. Seperti contohnya ada di foto ini, yaitu dari komputer itu dihubungkan kepada hub. Hub ini penyambung jaringan dari komputer satu ke komputer yang satunya lagi. Begitu, seperti contoh di gambar ini. Nah, cuman kalau menggunakan hub ini, kalau hubnya udah rusak, itu maka akan mengganggu jaringan yang terjadi begitu. Karena semuanya terpusat ke hub. Keuntungannya biayanya lebih murah,
karena lebih memperpendek kabel yang tadinya harus dari komputer ke komputer jadi harus terhubung ke hub saja gitu. Kemudian ada lagi mesh. Nah, untuk topologi mesh ini agak ribet karena semua komputer akan terhubung pada satu komputer, bukan satu komputer ya, maksudnya setiap komputer itu pasti terhubung ke komputer lainnya gitu, seperti halnya di foto ini. Karena di sini ada 5, jadi setiap komputer itu pasti terhubung ke 4 komputer lagi, komputer yang lain gitu. Komputer yang satunya juga sama, terhubung ke komputer yang lainnya gitu. Itu topologi mesh. Ini kekurangannya yaitu akan menghabiskan banyak kabel sehingga harganya akan mahal, pembuatannya akan mahal. Kemudian ada tree. Nah, topologi tree ini itu memiliki dua transmisi data, yaitu ada di hub dan juga di hub sekunder. Jadi membangun topologi tree ini menggunakan dua hub, ada hub utama dan hub sekunder. Kelebihannya apa? Ini lebih mudah untuk bisa tersambung ke komputer lain karena cukup disambungkan ke hub saja. Jadi untuk penambahan perangkat itu lebih mudah, tidak mengganggu pada settingan-settingan sebelumnya. Nah, kemudian ada perangkat jaringan WAN. Ini ada beberapa perangkat, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama Central Office, di mana Central Office ini berfungsi sebagai pengendali jaringan untuk membagi layanan-layanan ketika layanan dibutuhkan atau layanan sedang berproses. Ya, contohnya ini seperti ISP. Ya. Kemudian yang kedua yaitu CPE, Customer Premises Equipment, yaitu perangkat yang berhubungan dengan aplikasi dan user dan tidak terjadi proses signaling. Jadi ini komunikasi aplikasi sama user itu terjadi pada CPE. Kemudian DTE, Data Termination Equipment, perangkat yang melewatkan data dari CPE menuju DCE. Ini menggunakan untuk mengkonversikan sinyal yang diterima agar sampai pada user. Kemudian ada perangkat yang keempat yaitu DCE, Data Communication Equipment, Data Circuit Equipment, yaitu perangkat yang terletak antara data terminal equipment sama data sirkuit transmisi. Nah, dari 4 ini itu ada beberapa perangkat yang ada di dalamnya. Yang pertama di DTI itu ada terminal, di mana DTI ini sebagai PC atau laptop, client PC dan server dan lain-lain gitu. Itu masuk ke kelompok DTI. Kemudian di CI itu ada hub, ada switch, ada modem, terus ada router, ada apa lagi banyak ya yang serupa dengan fungsi dari DCI device ini. Kemudian ada CPE device, yaitu ada telepon, ada ADSL modem, terus ada access point, terus ada apalagi banyak sekali. Kemudian yang ini tadi yang central office ini ada ISP begitu. Kemudian ini alat-alat yang digunakan pada WAN, yaitu ada router, ada switch, ada modem, ada dan banyak lagi seperti di gambar ini sebagai alat yang digunakan untuk membangun jaringan WAN, di mana router ini sebagai pengatur alur, kemudian uh, pengatur jalur transmisi data. Ibarat kalau di apa kita sehari-hari, lihat yang kita sehari-hari itu seperti lampu merah, polisi, rambu lalu lintas. Nah, itu ini fungsi dari router. Kemudian switch. Switch ini dia akan mengarahkan data sesuai tujuan MAC address yang sudah terbawa oleh data tersebut. Jadi pengaturan datanya itu lebih
integrasi daripada hub tadi. Ini lebih terintegrasi gitu. Kemudian ada modem, ada frame relay, access point, kabel UTP, antena grid. Nah, antena grid ini seperti halnya seperti yang kita tahu itu pada RT RW net. Nah, biasanya kan ada tiang-tiang yang tinggi terus ada bentuk kayak antena grid begini. Nah, itu fungsinya untuk menangkap sinyal ataupun memancarkan sinyal, sehingga data itu bisa terbagikan lewat data signal digital gitu. Nah, kemudian ada access point. Access point sendiri ini sebagai pemancar dari data dari router ke access point sehingga bisa ditangkap oleh perangkat-perangkat seperti laptop, HP, dan lain-lain. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.